Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Nurfauziyah dan rekan saya Dania Nurindah. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kegiatan mengalokasikan dana. Pengertian pengalokasian dana adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengertian kredit dan pembiayaan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lalu pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur kredit ada 5, yaitu 1. Kepercayaan. Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. Kedua, kesepakatan. Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. 4. Risiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya, terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan. 5. Balas jasa. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang mendasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Tujuan utama pemberian suatu kredit ada 3, yaitu 1. Mencari keuntungan. Untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi atau dibubarkan. 2. Membantu usaha nasabah. Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. 3. Membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Fungsi kredit. 1. Meningkatkan daya guna uang. 2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 3. Meningkatkan daya guna barang. 4. Meningkatkan peredaran barang. 5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 6. Meningkatkan kegairahan kegiatan berusaha. 7.
meningkatkan pemerataan pendapatan, dan 8. Meningkatkan hubungan internasional. Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut. Dilihat dari segi kegunaan, ada kredit investasi. Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Lalu ada kredit modal kerja. Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Lalu ada dilihat dari segi tujuan kredit. Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Lalu dilihat dari segi jangka waktu, ada kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Lalu kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Lalu kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Jika dilihat dari segi jaminan ada 2, yaitu kredit dengan jaminan. Kredit ini diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. Lalu kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. Lalu, jika dilihat dari segi sektor usaha, ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor lainnya. Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut. 1. Dengan jaminan. Jaminan benda berwujud. Bisa tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, atau tanaman, kebun, sawah. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan, seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, dan wesel. Lalu, jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya. Lalu, kedua ada tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional.
sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah. Saya Dania Nur Indah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit. Sebelum fasilitas kredit diberikan kepada nasabah, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya, kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Analisis 5C yaitu antara lain yang pertama, karakter, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan social standingnya. Yang kedua, capacity untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang ketiga, ada kapital untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Yang keempat, kolateral yaitu merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Yang terakhir, condition adalah dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Analisis 7P yaitu yang pertama personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, serta tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank tersebut. Yang ketiga, purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh, apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya. Yang keempat, prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain, mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. Yang kelima, payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan,
dapat ditutupi oleh sektor lainnya. Yang keenam, profitability. Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. Yang terakhir ada protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Di samping menggunakan 5C dan 7B, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Aspek-aspek dalam penilaian kredit antara lain yaitu yang pertama aspek yuridis atau hukum. Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Yang kedua, aspek pemasaran. Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah pemasaran produk minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu, rencana penjualan dan produk minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang, peta kekuatan pesaing yang ada, prospek produk secara keseluruhan. Yang ketiga, aspek keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain rasio-rasio keuangan, payback period, net present value, profitability index, internal rate of return, and break-even point. Yang keempat, aspek teknis atau operasi. Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. Yang kelima, aspek manajemen. Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya. Yang keenam, aspek sosial ekonomi, menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti meningkatkan ekspor barang, mengurangi pengangguran atau yang lainnya, meningkatkan pendapatan masyarakat, terjadi sarana dan prasarana, serta membuka isolasi daerah tertentu. Yang terakhir, aspek AMDAL, menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam. Apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi di antara lain terhadap tanah atau darat menjadi gersang, air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa, udara mengakibatkan polusi berdebu, bising, dan panas. Prosedur pemberian kredit antara lain yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang berisi antara lain latar belakang usaha seperti riwayat hidup singkat, perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Maksud dan tujuan
apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi. Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam hal ini, pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya. Cara pemohon mengembalikan kredit dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikannya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya. Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. Yang ketiga, ada wawancara pertama. Merupakan penyelidikan kepada calon meminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank inginkan. Yang keempat, on the spot, merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian, hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Yang kelima, wawancara 2 merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan, catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan pada saat on the spot, apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Yang keenam, keputusan kredit. Dalam hal ini menentukan kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya yang mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing. Yang ketujuh, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris. Yang kedelapan, realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Yang terakhir, penyaluran atau penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit, perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Kualitas kredit yaitu antara lain, yang pertama lancar. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu dan memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. Yang kedua, dalam perhatian khusus, dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau kadang-kadang terjadi cerukan atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontak yang diperjanjikan, atau mutasi rekening reklatif aktif, atau didukung dengan pinjaman baru. Yang ketiga, kurang lancar. Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari, atau sering terjadi cerukan,
atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening reflektif rendah, atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumen pinjaman yang lemah. Yang keempat, dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi kapitalisasi bunga, dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Yang terakhir, macet. Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Teknik penyelesaian kredit macet. Yang pertama dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisnya dilakukan secara subjektif. Yang kedua, dari pihak nasabah, yang pertama ada rescheduling, memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam memperpanjang jangka waktu angsuran, hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang, pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali, dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Yang kedua, reconditioning dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, serta pembebasan bunga. Yang ketiga, restructuring. Yang pertama ada dengan menambah jumlah kredit, yang kedua dengan menambah equity, dengan menyetor uang tunai, serta tambahan dari pemilik. Yang keempat, ada kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas, serta yang terakhir penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.